kemampuan dasar tuh seperti apa sih yang harus dimiliki nih oleh, teman-teman mungkin yang bekerja gitu kaitannya dengan, orang luar gitu? Jadi ada beberapa frase-frase dasar yang memang harus dikuasai, sehingga dengan menguasai frase-frase bahasa tersebut, Mhm. berkomunikasi dengan klien kita yang di luar itu akan lebih mudah, Bu Maria. Beli modulnya Iya, Pak Abdu itu kira-kira tuh seperti apa tuh Mister Abdu? karena modul ini sangat objektifnya itu sangat jelas ya, bahwa Mhm, English for professional, English mhm, for meeting, mhm. English for doing negotiation Oke, with the klien. customer or clients, Mhm, maka pembelajaran yang sudah diatur atau mhm, yang sudah masukkan ke mhm, dalam mhm, poin-poin mhm. chapter tersebut itu sangat objektif. Jadi Mhm. sesuai dengan ekspektasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Maria dari ISQ Bisa Kerja. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pengajar di ISQ Bisa Kerja. Nah, mungkin pemirsa yang ada di rumah nih yang belum mengenal apa sih ISQ Bisa Kerja. Jadi, ISQ Bisa Kerja ini adalah platform digital online yang menyediakan banyak sekali modul. Yang menjadi kekhasan dari ISQ Bisa Kerja, kita adalah dengan menyediakan berbagai macam modul hard skill yang up to date banget nih bisa kamu pelajari langsung di e-learning-nya kami. So, kita langsung kenalan dulu nih hari ini dengan salah satu pengajar modul di ISQ Bisa Kerja dengan Mister Halo Abdul. Bu Halo Maria. Mister Halo Abdul. Bu. Ini panggilnya Mister Abdul ya, karena korelasinya dengan modul bahasa Inggris ya. Boleh boleh boleh. Boleh ya, oke ya. Oke, Mister Abdul gitu ya. Boleh perkenalkan sedikit nih, Mister Abdul secara profilnya itu, siapa dan Mhm. kenapa nih kemudian di ISQ Bisa Kerja itu, apa namanya, memberikan modul tentang bahasa Inggris. So, silahkan. Ya, jadi perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Manar. Jadi saat ini saya mengisi modul untuk English for Business. Jadi untuk teman-teman yang ingin menggali skill bahasa Inggris, terutama dalam English for Industry, nah ini kesempatan yang sangat baik ya untuk bisa mendapatkan materi apa saja sih kiat-kiat atau tips yang bisa kita pelajari untuk dapat bisa berkomunikasi atau juga bisa melakukan conversation dengan klien kita, terutama menggunakan bahasa Inggris. Jadi seperti itu Bu Maria. Menarik ya, karena kan bahasa Inggris ini kan merupakan, bahasa internasional ya, Betul terutama betul. di perdagangan ya, gitu. Oke. Oke, Mister Abdul, mungkin boleh cerita sedikit nih ya, sebenarnya, Mhm. objektif ya, objektif dari modul yang, Mister Abdul, apa namanya, bawakan tuh apa? Biar nanti, pemirsa nih yang ada di rumah atau para user nih yang akan menggunakan ISQ Bisa Kerja, udah kebayang nih untuk mengambil modulnya Mister Abdul. Iya. Jadi dari beberapa training yang pernah saya lakukan di perusahaan-perusahaan internasional atau perusahaan nasional, Mhm, yang terakhir itu adalah kesulitan untuk berkomunikasi dengan klien yang berada di luar, oke. terutama perusahaan nasional yang memang memiliki bisnis atau jaringan dengan Mhm, perusahaan yang ada di luar Indonesia. Nah, mhm. oleh karena itu beberapa poin atau percakapan yang biasanya digunakan seperti bagaimana melakukan bisnis English, terutama dalam meeting dengan klien yang di luar, Mhm. lalu bagaimana bisa berkomunikasi atau menanggapi complaints dan juga, bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan klien kita yang berada di luar. Nah, biasanya skill-skill bahasa yang digunakan itu masih sangat terbatas. Nah, oleh karena Mhm. itu di modul ini, Bu Maria, jadi, dengan mendownload dan juga membeli modul ini sangat Mhm. diharapkan jadi ada kompetensi tersebut yang bisa dicapai, seperti Dicapai ya, itu. oke menarik ya. Karena kan memang, kenapa kemudian modul ini ada di SQ Bisa Kerja, karena ada problem ya Pak, yang dilihat Betul. atau gap nih yang terjadi di industri gitu kan ya, bahwa ternyata di corporate ini tuh masih banyak nih kendala tentang misalkan meeting in English with English gitu kan, Nah, atau mungkin negotiation atau tadi ya, mhm, misalkan dia punya, kantornya itu jaringannya internasional ya, atau iya. cabang di mana-mana di berbagai negara ya, Kantornya di di Jakarta, Jakarta tapi tapi harus, betul, berhubungan langsung dengan klien yang berada di di luar. luar, Nah, oleh oke. karena itu keterbatasan bahasa atau language Mhm, barrier ini menjadi salah satu mhm, faktor utama yang menghambat mhm. mereka untuk bisa berkembang perusahaannya. Oke, betul ya, karena memang tadi kompetensinya ya
kurang dimiliki ya, Nah, yang akhirnya itu jadi penghambat dalam bisnis terutama yang menyangkut klien internasional. betul. Oke, nah ini cukup menarik ya karena memang Mr. Abduh juga pengalaman sebagai fasilitator ya Yap, untuk kelas-kelas bahasa Inggris di corporate itu udah cukup banyak sekali ya betul. dan memang banyak menemukan case to case gitu ya atau kendala-kendala terkait tentang penguasaan bahasa Inggris yang oke gitu kan atau yang cukup kali ya kalau kita bilang tuh Mhm. sebenarnya kalau menurut Mr. Abduh itu kemampuan dasar tuh seperti apa sih yang harus dimiliki nih oleh teman-teman mungkin yang bekerja gitu kaitannya dengan orang luar gitu? Ya, mungkin dari modul ini nanti, teman-teman akan mendapatkan beberapa chapter ya, baik itu mulai dari basic communication in English, lalu opening the meeting with the client in English, lalu ditambah lagi dengan beberapa frase-frase yang digunakan, basic phrases yang bisa kita gunakan ketika kita melakukan meeting atau, melakukan, business meeting ya dengan klien kita di luar. Jadi ada beberapa frase-frase dasar yang memang harus dikuasai sehingga dengan menguasai frase-frase bahasa tersebut, Mhm. berkomunikasi dengan klien kita yang di luar itu akan lebih mudah, Bu Maria. Oke. Nah, oleh karena itu selain bisa meningkatkan kompetensi diri daripada karyawan, jadi Mhm. teman-teman yang nanti membeli modul ini juga akan mengembangkan karir dan juga broaden the company itself. Jadi perusahaan tersebut akan berkembang juga. Jadi sama-sama berkembang. Sama-sama berkembang ya. Betul. Menarik nih ya, Mr. Mhm. Abdul bahwa ternyata, capaian modul ini kan sebenarnya kompetensinya itu bukan hanya untuk, karyawan itu sendiri aja ya, Betul tetapi betul. juga untuk perusahaan juga. Jadi sama-sama bertumbuh gitu ya? Iya, sama-sama bertumbuh dan berkembang bersama. Oke. Bahkan bisa menjadi opportunity untuk Mhm, karyawan tersebut untuk mhm, bisa memiliki kompetensi yang memang di luar mhm, daripada, mhm. yang diharapkan sebelumnya. Oke. Sebagai contoh, karyawan tersebut bisa mengembangkan potensi, Mhm, bahasanya ketika memang memiliki opportunity yang lebih mhm, luas lagi nanti ketika dapat mhm, menguasai bahasa Inggris dalam, mhm, tanda kutip ya, mhm, dalam dunia mhm, profesional seperti itu. mhm. Tapi kalau bahas nih, Mister Abduh ya, eee, digital learning ini kan punya waktu yang, terbatas ya dan juga mungkin, cuplikan-cuplikan video gitu kan yang Mhm, mungkin, apa namanya, nggak terlalu banyak banget kali ya dengan durasi yang tadi tuh, mhm. durasi yang nggak terlalu lama, tapi kemudian orang bisa mendapatkan, apa namanya tuh, hasil gitu ya dari mengikuti, apa namanya, dari beli modulnya Iya, Pak betul. Abdu itu kira-kira tuh seperti apa tuh Mister Abdu? Ya, karena bahasa itu adalah kemampuan ya, Bu. Oke. Oleh karena itu kemampuan itu memang ketika kita sudah mengetahui, oh Mhm, untuk dapat berkomunikasi mhm, menggunakan bahasa Inggris itu mhm, kita mhm. mempelajari modulnya. Lalu Oke. yang kedua yaitu Mhm. adalah praktisnya atau kemampuannya Praktisnya. atau Mhm, terus, praktis bahasa Inggris mhm, dengan, modul yang sudah kita mhm. pelajari gitu. Oke. Jadi terus melatih Mhm, menggunakan bahasa Inggris ketika bertemu dengan mhm. klien. Klien, oke. Dan yang ketiga itu selalu Mhm. melihat, "Oh, capaian saya sebelumnya seperti ini." Lalu, Oke. self monitor, Oke. lebih kepada, "Oh, capaian saya sudah sampai sini." Sehingga kita bisa mengetahui apa saja yang Mhm, memang oke. harus ditambah, Mhm, apalagi, frase-frase yang memang mhm, kurang, berarti kurang. ya, Mhm, secara mungkin fluensinya harus ditambah, mhm. seperti itu. Mungkin kayak itu ya, tapi mungkin penting juga nih si user atau pengguna juga setidaknya punya basic ya? Mmm, Misalnya mereka punya basic bahasa Inggris gitu kan, mhm, sehingga ketika mengikuti modul dari, apa namanya, dari coach, Abdul, itu inline gitu atau mhm, mereka, jadi modulnya ini adalah untuk menambahkan mungkin apa saja yang mereka kurang tahu nih terkait tentang negotiation atau terkait tentang, conduct meeting with customer gitu kan mhm, ya, atau kira-kira seperti apa? Atau misalkan bisa nggak sih kayak, orang dengan misalkan yang kemampuannya itu belum gitu kan, belum oke lah ya gitu, mhm, tapi mhm, kemudian mereka membeli modul ini atau mhm. ada catatan tertentu nih coach gitu atau Mister Abduh gitu? Sebenarnya bahasa itu kan, dipelajari dengan cara meniru. Oke, meniru ya. Imitate ya. Heeh, Jadi dengan repeat ya. kita meniru Mhm, dengan, dari frase-frase yang memang nanti dapat didapatkan di modul ini, itu mhm, bisa, sebenarnya tidak memang grammar itu sangatlah penting untuk betul, dipelajari mhm, sebagai basic,
pengetahuan kita Mm-mm. terhadap struktur bahasa, tetapi Oke. penggunaannya itu lebih penting. Oke, Nah, penggunaannya. oleh karena itu dengan menggunakan bahasa tersebut, Mm-mm. selain mempelajari tapi menggunakan dan Mm-mm. mempraktikkan, Mm-mm. jadi walaupun levelnya itu beginner atau Atau basic, jadi sangat disarankan untuk modul yang bisa dibeli ini bukan hanya untuk, levelnya sudah oke, berada I di intermediate, see. baru bisa beli oh Oh, enggak. enggak. Oke, Jadi I untuk semua see. kalangan, Ah, karena ini bahasa adalah kemampuan, oke. maka bisa dipelajari untuk semuanya, Oke, seperti tapi itu. mungkin di sini kan di modul itu kayak lebih kepada ada trik khusus ya, Mister Heeh, ya gitu ya. Maksudnya kayak ada sesuatu hal yang kemudian ini yang harus diketahui loh mhm, oleh apa namanya oleh para user atau karyawan gitu kan ya tentang teknik tuh yang bisa digunakannya tuh apa gitu ya. Sehingga ini lebih kepada bagaimana sebenarnya memberikan insight gitu ya mhm, atau si user atau si pengguna jadi tahu gitu ya penggunaan, terus tadi tuh kayak istilah, terus apalagi tuh biasanya tuh Mister yang biasa umum apa tadi istilahnya, yang biasa imitasi, imitate iya, atau meniru iya, bahasa yang meniru bahasa gitu ya dan sebagainya gitu kan mhm, ya. Jadi tadi, siapa gitu kan yang memang mau beli modul ini ya bisa saja gitu ya tanpa harus dia advance dulu bahasa Inggrisnya gitu ya Coach ya? mhm. Atau Mister ya, Mister Abduh ya. Oke selain itu uniqueness-nya apa sih Mister Abduh gitu? Maksudnya hal lain gitu yang Mister Abduh kemudian tambahkan gitu di modul Oke, ini yang bisa membuat orang itu, paham gitu mhm, dengan objektifnya dari Mister Abduh? ya. Karena modul ini sangat objektifnya itu sangat jelas ya bahwa Mhm. English for professional, English Mhm. for meeting, Mhm. English for doing negotiation Oke, with the klien. customer or clients, Mhm. maka pembelajaran yang sudah diatur atau Mhm. yang sudah masukkan ke Mhm. dalam Mhm. poin-poin Mhm. chapter tersebut itu sangat objektif. Jadi Mhm. sesuai dengan ekspektasi. Mhm. Jadi kita mau belajar bahasa Inggris, oh belajar apa nih? Apakah listening-nya, apakah Mhm. speaking-nya, Mhm. apakah reading-nya, Mhm. ataukah Mhm. writing-nya? Oh di sini kita hanya fokus Mhm. pada speaking-nya. Nah oleh Mhm. karena itu pembelajaran atau modul yang sudah Mhm. terstruktur di ESQ Bisa Kerja ini sangat Mhm. objektif. Mhm. Jadi kalau kita ingin, oh saya mau melatih nih bahasa Inggris saya Mhm. untuk bisa bertemu dengan klien yang ada di luar. Oke. Jadi nggak perlu membeli buku Basic English Iya yang betul. untuk beginner Iya karena betul. objektifnya sangat luas di situ, sangat general. Tapi dengan Video. mendownload modul yang ada ISQ Bisa Kerja ini, Mhm. dengan mendownload dan juga belajar secara mandiri, Mhm. itu insya Allah dengan Mhm. melakukan praktis, praktis, Mhm. Praktis praktis, ya. ada pepatah practice makes perfect. Maka Perfect. latihan itu bisa mencapai kesempurnaan, walaupun Oke. kesempurnaan itu hanya milik Allah Milik Subhanahu Allah. wa Ta'ala. Jadi seperti itu, Bu Maria. Oke ya, jadi menarik ya. Jadi tadi, dari modulnya tadi ya, title modulnya sendiri apa, Coach, Mister Abduh? Judul Judulnya modulnya? Heeh. Converting Clients with English. Wes, mantap ya. Terus kemudian di dalam modulnya itu ada berapa chapter atau ada berapa Nah, jadi, bagian? chapter yang ada di modul tersebut itu ada 10 Mhm. chapter, Oke, mulai 10 dari chapter ya? introductions, Mhm. bagaimana melakukan negosiasi menggunakan bahasa Inggris, Oke. bagaimana melakukan, business meeting, Oke. terutama menggunakan bahasa Inggris, sampai Mhm. dengan bagaimana menanggapi komplain-komplain tuh Komplain, oke. dari clients kita. Mhm. Mungkin, Bu Maria punya perusahaan, lalu kliennya dari luar, Mhm. lalu mengalami komplain dari klien tersebut ya, bagaimana menanggapinya menggunakan bahasa Inggris. Nah, nanti Mhm. bisa dipelajari Mhm. frasa-frasa apa sih yang bisa Mhm. digunakan ketika Mhm. kita menanggapi komplain, Mhm. dalam tanda kutip ya, in a polite way. Oke. Mungkin karena kita biasa menonton film-film Hollywood itu bahasa-bahasa yang digunakan tuh sangat informal atau Iya, sangat betul. sangat bahasa yang memang tidak dianjurkan dalam dunia Mhm. profesional. Maka Mmm. ada tuh bahasa-bahasa yang memang digunakan dalam Mhm. dunia profesional. Jadi ketika handling the customer in English, especially their complaints, Mhm. so we can actually use proper Mhm. phrases, Mhm. proper Mhm. language use, Mmm. so we will convert our Mhm. clients. Mmm, Jadi kita bisa oke. membuat klien kita lebih nyaman Lebih gitu, nyaman, betul. seperti itu.
Wah, menarik ya. Jadi di modul-modulnya itu apa namanya tadi itu terperinci ya. Misalkan kalau mau untuk apa namanya negotiation with client gitu kan, itu terpisah gitu ya. Kalau misalkan mau meeting in English juga terpisah. Kalau mau handling complaint in English juga terpisah ya, gitu ya. Jadi menarik. Jadi sebenarnya ini kayak user atau pengguna itu mereka bisa tonton sekaligus atau bisa berulang-ulang ya Ya, ditonton betul. ya sesuai dengan kebutuhan atau objektif mereka masing-masing gitu ya Coach ya? Mhm. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini luar biasa. Selain itu Coach yang ada dalam modul selain, video apa namanya, learning-nya terus apalagi kira-kira? Jadi nanti akan mendapatkan, modul secara teksnya itu Oke. secara modul, Mhm, yang bisa di-download melalui mhm, PDF file itu nanti ada mhm, beberapa, mhm, materi yang mhm. dan juga kuis yang berada pada modul tersebut. Jadi bisa melihat pencapaiannya sampai mana, seperti Wow, itu. keren. Jadi ada mungkin ada pretest post-testnya ya? Ya, Untuk bisa lihat tuh sebelum, ya dan sesudah. sesudah ya mengikuti modul dari Mister Abduh ya Ya. gitu ya. Wow, keren sekali nih ya. Jadi, dengan modul tadi ya yang, Mister Abduh kemudian, paparkan gitu ya dan tawarkan di IASQ Bisa Kerja itu bisa membantu banyak user gitu kan ya, mempermudah komunikasi, terus kemudian mempermudah negosiasi, mempermudah handling complaint dalam bahasa Inggris ya tentunya ya dengan beberapa tips-tips yang kemudian nanti Mister Abduh, berikan di dalam tayangan videonya, seperti itu ya. Oke ini, menarik ya, Mister Abduh gitu ya, mungkin ada yang mau disampaikan dulu kepada para pemirsa yang mungkin akan menjadi salah satu user atau pengguna yang akan membeli modulnya Mister Abduh, silahkan ke kamera. So everyone, if you are interested in boosting your English competence, especially English for industry and professionals, so click and download the module. So I'm hoping that you can learn and also achieve your goals in communicating English, especially in professionals environments. Oke. Thank you, Bu Maria, for the Thank you so opportunity. much. Thank you Mister Abduh ya sudah hadir di podcast ISQ Bisa Kerja. Nah, jadi bagi para pemirsa nih ya yang belum tahu, yang belum kenal gitu ya, boleh langsung follow Instagram kita di ISQ Bisa Kerja dan juga di podcast kita di TikTok kita. Jadi nanti teman-teman atau pemirsa nih yang mau beli modul-modul yang ada di ISQ Bisa Kerja bisa menyimak podcast dari para fasilitatornya terlebih dahulu. Seperti itu ya. Oke, thank you Mister Abdul. So, Yep. thank you. Sampai ketemu di podcast kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.